Halo anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang baru lagi ya. Kalau kemarin kita berhasil buat tabel, buat diagram, itu puji Tuhan kita bisa melaluinya. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan rumus ya, menggunakan rumus dalam Excel. Di semester lalu sebenarnya sudah kita coba ya, dan cuma beberapa anak yang punya komputer waktu itu, dan belum semua praktek gitu ya. Kalau sekarang kita coba, apakah harusnya bisa semua karena semua udah punya aplikasi WPS Office-nya ya. Jadi kita akan belajar ulang lagi ya. Nah, formula bar ini merupakan tempat kita mengubah suatu data maupun tempat penggunaan rumus ya. Kita coba buka satu dokumen ya, pakai ini nih, blok ya. Coba ini. Nah, ini Pak Giawa sudah buat contoh satu dokumen. Nah, sebenarnya kalau di sini ini adalah ini ya, formula bar. Jadi penggunaan rumus ya. Ini contohnya. Jadi di sini kita sudah bisa, ini formula bar tempat kita untuk bisa mengubah suatu data atau dalam kita penggunaan rumus ya. Ini, yang ini nih, yang ada tanda kedip-kedip ini ya. Nah, gitu ya. Nah, penggunaan rumus ini atau formula bar ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan yang rumit menjadi lebih sederhana. Nah, sebelumnya Pak Giawa ingatkan bahwa Pak Giawa juga kasih penjelasan ini berdasarkan modul yang Pak Giawa sediakan buat kalian. Jadi, tolong sebelum nonton video kamu ikuti instruksi sebelumnya supaya kamu nggak bingung-bingung sendiri gitu ya. Jadi, kamu baca dulu modulnya, terus kalau kamu kira-kira udah paham dikit, nanti kamu boleh sambil nonton Pak Giawa video ini, terus kamu lihat modulmu ya, supaya kamu lebih paham seperti itu ya. Nah, jadi kita gunakan tadi formula bar ini, ada rumus ini untuk menyederhanakan perhitungan yang rumit atau menjadi lebih sederhana kayak gitu. Karena kan kalau di Excel itu mungkin data kita sampai ribuan gitu ya, tapi dengan Excel kita lebih cepat menghitungnya gitu ya. Nah, penggunaan rumus dapat dilakukan dengan mengklik icon ini, function ini ya, function fx dilambangkan ya. Nah, ini ada berada di juga di menu insert ya. Jadi ada memang tampilannya di sini, ada juga di menu insert ya. Coba kita lihat yang di menu insert ada nggak? Ya kan? Terus ya masuk ke menu insert. Nah, coba lihat ini dia ya. Ini dia nih ya. Itu dia ya. Nah, sekarang kita akan bahas rumus formula barnya. Kan ini banyak sebenarnya formula barnya, tetapi kita coba gunakan 4 saja di modul ini ya, atau di pelajaran kita kali ini. Itu belajar yang pertama, sum ya. Sum itu berarti menghitung penjumlahan data. Jadi sumatif, ingat sumatif itu berarti sum, berarti di akhir, jadi perhitungan terakhir gitu, sumatif ya. Jadi penjumlahan terakhir dari suatu data. Jadi kalau misalkan Pak Kiai bilang sumnya dari data ini, berarti penjumlahan dari 78, 85, 78 dan seterusnya. Nah, ini kan masih 5 data. Kalau misalkan nanti 1000 kamu kecapean hitung pakai kalkulator atau ditulis pakai tangan gitu ya. Itu yang sum. Kemudian yang kedua average. Average itu berarti menghitung rata-rata dari suatu range data ya. Jadi kita lihat rata-rata dari 78 dan semua data ini apa? Berapa ya? Kemudian min berarti minimum, berarti mencari nilai terkecil dari suatu data. Kalau datanya cuma 5 ini gampang kita cari nilai minimumnya. Tapi kalau udah ada filenya banyak, nah itu yang sulit, makanya kita gunakan rumus Excel. Kemudian ada max, berarti mencari nilai maksimal atau nilai yang terbesar dari suatu range data ya. Range berarti ini semuanya, ini range ya, jangan sampai bingung ya. Kemudian kita langsung saja penggunaan rumus-rumus yang tadi, yang 4 yang tadi ya. Pak Jawa sediain 2 cara di dalam modulmu. Pak Jawa akan praktekin keduanya ya. Oke, Pak Jawa coba praktekin. Cara yang pertama itu adalah kita tulis dulu dong. Misalkan kita mau cari sum ya, Pak Jawa coba sesuai modul saja. Pak Jawa pilih average ya. Average. Kamu tulis dulu dong average ini supaya kita mau cari informasi si average di samping sini ya. Jadi kita tulis di sini, nanti kalau ada angka yang dapat di sini kita ngerti, yang kita cari ini berarti nilai si average nih. Kalau misalkan kita tarik sum di sini, berarti nanti nilai sum berada di sini ya. Nah, kita letakin di salah satu sel ya, di luar tabel yang ini, di luar tabelnya kita masukin di sini. Oke, setelah itu kita masuk ke menu insert ya, kita klik insert, terus masuk ke function ya, function. Kemudian kita klik yang kan ini kan udah arahin ke rumus-rumus, kita klik aja all ya.
di all ini. Sebenarnya di sini juga ada, di sini ya, ada nih. Tapi nggak semua rumus. Di sini kita pakai yang all ya. Supaya semua rumus dari A sampai Z ada di sini. Kamu tinggal cari sesuai dengan misalkan yang dicari ya. Kita coba yang cari yang average. Ini sudah diurutkan berdasarkan huruf ini ya, average ya. Kita klik average. Nah kan ini kan udah rumus nih. Sekarang kita tinggal blok deh. Setelah kita udah cari di all terus dapat average, sekarang kita blok datanya ya. Kita coba blok datanya dari si 75 ya, 75 terus tarik deh sampai ke 81. Nah, ini kan sudah ada dari kalau Pak Jawa bacain average C3.2 C7. Jadi memang berada dari kita ambil dari data C3 ya, dari 78 sampai 81 itu berada di C7 ya, betul ya. Kamu coba lihat, perhatikan secara lambat ya. Setelah udah muncul seperti ini tinggal kita enter aja. Nah, itu hasilnya ya. Itu hasilnya yang pertama. Pak Jawa coba tulis lagi average di sini ya. Kita coba gunakan pakai rumus kedua. Cara kedua apakah nilainya sama ya? Nah, kita coba Pak Jawa menggunakan cara kedua. Cara pertama tadi berhasil ya, mendapat nilai rata-ratanya. Cara kedua, kamu sambil lihat modulmu ya supaya kamu nggak bingung. Pak Jawa sudah sediain. Yang pertama katanya kita klik di salah satu sel ya, atau di luarnya ya. Pak Jawa sudah klik di sini di bawahnya. Kemudian kita klik sama dengan ya. Kita cari aja di sini di kotaknya. Di sini juga diketik nih ya. Di F-nya kita cari yang sama dengan. Nah, kalau udah klik sama dengan seperti ini, tinggal kita langsung kita klik sama dengan, kita ikuti dengan rumus formula. Jadi kan kita cari average, kita tulis aja average AV gitu kan, sudah muncul nih. Kita pilih saja average. Nah, udah muncul ya. Setelah itu kita diminta untuk masukin range-nya ya. Berarti kita klik dari 78 ini terus kita tarik deh drag sampai hati-hati ya nariknya ya. Bentar. Nah, coba kita apakah sama ya, tinggal di enter. Coba. Bentar. Pak Jawa kembaliin ya. Pak Jawa ulang ya. Tadi Pak Jawa klik sama dengan dulu gitu ya. Terus kita tulis average ya, average. Terus kita drag deh dari 78 sampai 81. Kita sekarang udah masuk, tinggal kita enter. Nilainya sama ya, jadi berhasil ya. Berhasil. Jadi kalau kamu pakai rumus yang mana juga silakan ya. Bahkan lebih gampang sebenarnya yang bagian kedua ya, tinggal kita kasih sama dengan terus tulis average gitu. Nah, dengan cara apapun hasilnya sama, banyak jalan ke Roma kayak gitu. Untuk pencarian nilai max tadi kan kita coba average ya, nilai rata-rata. Untuk mencari nilai max, min dan sum itu sama. Jadi misalkan kita cari sum nih. Sum berarti kalau cara yang kedua tadi kita klik sama dengan terus cari sum. Kita klik sum. Nah, udah ada ya, kita zoom. Terus kita klik deh angka yang kita mau cari dari 78 sampai 81. Caranya gampang. Nah, nilainya segini, 404. Makanya Pak Jawa tadi bilang tulis aja di sini dulu zoom, terus di sini kita buat cara yang tadi. Kemudian zoom. Supaya kita tahu yang kita cari ini apa sekarang gitu ya. Nah, coba kita langsung. Nah, 409. Jadi jumlah dari setiap angka ini 78 sampai 81 adalah 409. Sama halnya untuk mencari min dan satu lagi max ya. Nah, itu sama aja. Jadi Pak Jawa nggak usah praktekin supaya lebih singkat. Nah, itu saja untuk penjelasan kita kali ini. Kamu boleh, sepertinya hari ini kita cuma belajar modulnya aja dulu dan kamu nonton video. Tapi kalau kamu punya waktu latihan silahkan ya. Karena minggu depan di sesi sinkronus kita akan ketemu, nanti Pak Jawa akan praktekin juga. Terus Pak Jawa kasih latihan kita bersama. Oke, itu saja untuk penjelasan kita hari ini. Semoga kamu dapat pahami dan dimengerti. Bye bye, God bless you.